warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mutia, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Lea Haifa Azhar serta Jana. Di sini kami akan memaparkan materi eksdal mengenai sumber daya mineral bukan minyak. Sebelum ke materi sumber daya alam mineral bukan minyak, bahan baku energi fosil dan bahan baku fosil itu mengalami penurunan dan penipisan diakibatkan karena penggunaan yang terlalu berlebihan dan faktor pertambahan penduduk setiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan harga BBM naik, LPG naik, dan harga listrik pun naik. Dan solusinya itu mineral bukan minyak ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasinya. Next. Mineral bukan minyak. Berdasarkan bahan galiannya, sumber energi alam mineral dibagi menjadi 3, di antaranya bahan galian logam atau biji, yakni bahan galian yang diolah melalui teknologi tertentu seperti timah, besi, tembaga, nikel, perak, emas, seng, dan sebagainya. Selanjutnya bahan galian energi yang dimanfaatkan untuk energi seperti minyak bumi dan batu bara. Kemudian bahan galian industri yang dimanfaatkan untuk industri seperti aspal, bentonit, asbes, dolomit, batu gamping, diatomite, halit, gipsum, zeolit, dan kaolit. Di sini kami akan menjelaskan 3, yaitu batu bara, nikel, dan batu kapur atau gamping. Yang pertama yaitu batu bara. Di sini ada gambar batu baranya. Batu bara merupakan batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Selanjutnya kondisi batu bara. Berdasarkan data terakhir dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan batu bara di Indonesia mencapai 26,2 miliar ton dengan produksi batu bara sebesar 461 juta ton per tahunnya. Maka umur cadangan batu bara masih 56 tahun apabila diasumsikan tidak ada temuan cadangan baru. Lalu di Indonesia memiliki beberapa daerah yang terdapat batu bara dengan jumlah yang tinggi, yaitu salah satunya di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Kalimantan tercatat sebagai wilayah yang menyimpan cadangan batu bara terbesar, yaitu 14,9 miliar ton. Disusul oleh Sumatera 11,2 miliar dan Sulawesi 0,12 juta. Lalu di wilayah Kalimantannya itu cadangan terbesarnya berada di wilayah Kalimantan Timur sebesar 7,5 miliar ton. Lalu dilanjut dengan Kalimantan Selatan sebesar 4,2 miliar ton dan Kalimantan Tengah 2,1 miliar ton. Sementara Sumatera Selatan menjadi daerah yang memiliki cadangan terbesar di wilayah Sumatera dengan cadangan 8,9 miliar ton, disusun juga oleh Jambi sebesar 1,1 miliar ton. Lalu ada potensi batu bara. Batu bara berpotensi sebagai pengganti sumber energi, sebagai sumber pembangkit listrik tenaga uap, serta rata-rata itu dimanfaatkan untuk perlistrikan sebesar 83% dan selebihnya untuk industri semen, pupuk, tekstil pulp, metalurgi, briket, dan lainnya sebesar 17%. Selanjutnya produksi batu bara. Mencatat sampai pada Juli 2022 ini produksi batubara sudah mencapai 54,40% atau mencapai 360,70 juta ton dari target produksi batubara pada tahun ini mencapai 663 juta ton. Batubara ini diproduksi sebagai sumber pembangkit listrik, produksi pupuk pertanian, dan produk gas. Sumber pembangkit listriknya itu untuk menghasilkan energi listrik, batubara akan dikonversikan menjadi bentuk uap panas, lalu terbentuk sumber tenaga yang bisa menghasilkan tenaga listrik dengan menggerakkan turbin generator listrik. Yang kedua, produk pupuk pertanian. Banyak produk kimia yang juga dihasilkan dari sisa olahan pembakaran batubara.
yang kemudian dimurnikan menggunakan alat khusus. Proses tersebut akan membentuk bahan-bahan untuk membuat pupuk kimia. Yang terakhir, produk gas alami yang dihasilkan oleh batu bara akan diolah di tempat pertambangan yang bisa dimanfaatkan menjadi berbagai produk. Next. Lalu kebijakan dan pengelolaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara telah mewajibkan pemurnian, pengolahan serta pemanfaatan mineral dan batu bara di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah batu bara serta menetapkan domestic market obligation untuk batu bara. Yang keduanya itu pasal 8A ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa Menteri menetapkan rencana pengelolaan mineral dan batu bara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh dan transparan sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Lanjut. Yang kedua yaitu nikel. Ini gambar nikelnya. Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan sedikit membuat keemasan. Nikel tersebut logam transisi dan memiliki sifat keras seperti ulet. Kondisi nikel di Indonesia tercatat sebagai negara yang cadangan nikel terbesar di dunia. Jumlah cadangan nikel di Indonesia mencapai 52% dari total cadangan nikel di dunia. Lalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat Indonesia memiliki tambang nikel seluas 520.877,07 hektar. Tambang tersebut tersebar di 7 provinsi antara lain Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Untuk potensi nikel berkontribusi untuk bahan baku baterai, kendaraan fisik, listrik, kendaraan listrik motor dan mobil, dan juga bahan baku stainless, steel dan turunannya. Nikel menjadi komponen penting dalam produksi baterai, kendaraan listrik. Nikel menjadi pendorong perubahan dalam pemanfaatan energi. Lalu nikel juga PLN dapat bekerja sama dengan nikel untuk mengurangi emisi dan beralih dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan dengan melakukan transisi energi berencana memanfaatkan 140 MP dan listrik PLN dengan 50% sumber dari energi terbarukan. Lalu produk dari nikel adalah mobil hemat energi dan mempercepat produksi baterai kendaraan listrik, bahan pembuat stainless steel, bahan membuat monel dan membuat kawat, bahan membuat koin dan katalis. Next. Lalu kebijakan dan pengelolaan nikel. Kebijakan hilirisasi nikel dengan nomor PERS 301 PERS 4 SJI 2020 dimaksudkan agar keberadaan hilirisasi nikel dinilai dapat memberi dampak positif bagi perekonomian negara. Selain dapat meningkatkan nilai rantai pasok produksi, hilirisasi dapat menyelamatkan komoditas nikel dari gejolak harga. Yang kedua, kebijakan nikel tidak boleh diekspor lagi per Januari 2020 dengan nomor 549 PERS 4 SJI tahun 2019. Lalu ada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lulu Urjana. Materi selanjutnya adalah batu kapur atau gamping. Di sini gamping itu adalah batuan sedimen yang tersusun dari mineral kalsit dan aragonit yang merupakan dua varian yang berbeda dari kalsium karbonat. Sumber utama dari kalsit adalah organisme laut. Lalu kondisi batu gamping yang ada di Indonesia itu, batu gamping merupakan salah satu mineral industri yang cadangannya cukup melimpah dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Cadangan batu gamping Indonesia mencapai 28,7 miliar ton. Sebaran batu gamping dengan berada di sebagian besar provinsi Indonesia. Dari total cadangan batu gamping di Indonesia sekitar 23,23 miliar ton atau sekitar 81,02% cadangan berada di provinsi Sumatera Barat. Lalu dilanjutkan dengan provinsi Jawa Barat dengan jumlah 637,82 juta ton.
Nah, untuk potensi batu gamping itu sekarang banyak dimanfaatkan untuk bahan baku semen, fondasi rumah, dan campuran bahan bangunan, sehingga batu gamping mempunyai peran yang cukup penting sebagai bahan baku dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain digunakan untuk distribusi pelayanan dan jasa juga digunakan untuk meningkatkan pendapatan nasional per kapita secara tidak langsung. Untuk produksi bahan batuan gamping itu yang pertama adalah untuk bahan konstruksi. Batu gamping alias batu kapur sering diolah untuk keperluan konstruksi. Terdapat banyak cara untuk mengolah batu gamping ini, yaitu menjadi material konstruksi. Contohnya batu gamping jenis tertentu dipotong menjadi balok untuk menyusun konstruksi bangunan. Lalu yang kedua, sebagai pupuk tanaman, kandungan kalsium pada tanah justru akan lebih meningkat apabila ditaburkan pecahan batu gamping tersebut. Dan yang ketiga adalah isian produk manufaktur. Batu gamping dengan kandungan kalsium karbonat di atas 95% juga berguna sebagai bahan isian produk manufaktur. Contoh produknya mencakup cat, bahan pembersih, kertas, plastik, dan karpet. Batu gamping harus digiling dalam bentuk yang kecil agar bisa digunakan sebagai bahan isian produk tadi. Lalu kebijakan dan pengelolaan dari batu gamping, yaitu peraturan Pak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 17 tahun 2012 memiliki maksud untuk menyelaraskan batu gamping sebagai industri semen dengan mengedepankan perlindungan sumber daya air. Lalu peraturan tersebut menjadi sebuah kerangka penerapan pertambangan berkelanjutan yang harus diterapkan oleh perusahaan semen yang melakukan aktivitas penambangan batu gamping. Nah, di sini ada rekomendasi untuk keadaan mineral film tentang mineral bukan minyak ataupun tentang sumber daya mineral. Dan ada juga jurnal yang memuat tentang sumber daya mineral ini, yaitu oleh Maga L. Ismail A. dan Falatehan AFF 2017 dengan merumuskan kebijakan dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Risalah kebijakan pertanian dan lingkungan, rumusan kajian strategis bidang pertanian dan lingkungan, lalu yang berisi sedikit kerusakan lingkungan merupakan hal yang sering dihadapi bagi masyarakat, utamanya di sekitar lokasi tambang, dan menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi petani padi sawah di sekitar lokasi tambang. Dampak negatif berupa menurunnya kesuburan tanah akibat endapan kapur tambang nikel, pendangkalan bendungan Lapuak akibat sedimentasi, pencemaran air dan udara yang menimbulkan penyakit, menurunnya produktivitas padi sawah, dan beberapa hektar lahan pertanian tertimbun lumpur. Nah, untuk kesimpulan dari materi kali ini yaitu sumber daya mineral bukan minyak berguna bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Di antaranya batu bara, nikel, dan batu kapur itu yaitu batu gamping. Selain ketersediaannya yang melimpah di Indonesia dapat menghasilkan produk yang bermanfaat dari potensi yang dimilikinya. Diperkuat dengan kebijakan dalam pengelolaannya yang berguna untuk menjaga ketersediaannya sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Berikan yang terbaik kepada alam, maka alam akan berbalik memberikan terbaik kepadamu. Jangan cuma menikmati alam ini, tapi menjaganya juga perlu. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut tayangan film karya anak bangsa yang mendokumentasikan keadaan tambang batubara di Kalimantan. Jadi ini air untuk minumnya, Pak? Iya, Keruh gini, Pak, ya? ya begitulah. Ini ambilnya di mana? Di sumur. Jauh dari sini? Jauh. Ini kehabisan air terus. Sudah lama, berapa bulan tidak ada hujan ini. Ke jalan besar tadi? Di sana itu lah. Ada setengah kilo ya, Pur? Oh. Semula ini adalah gunung yang mengalirkan air untuk sawah dan kebun komari, serta para petani transmigran yang datang dari Jawa tahun 1970-an. Kini mereka hanya mengandalkan air hujan atau air bekas tambang
yang membawa serta endapan lumpur. Dulu sebelum ada bangunan batu bara, sawah ndak rusak, ndak amburadul. Sekarang ada bangunan batu bara, rakyat kecil malah sengsara. Ya enak rakyat yang besar, ungkang-ungkang kaki terima uang. Kalau kita terima apa? Terima imbatnya lumpur. Oh yo, modelnya kayak alum-alum gitu loh. Kalau ada lumpur. Nah, itu yang di sana yang kena lumpur kan nggak mau tinggi. Ini kan lumpur ini, licin loh, lumpur dari tambang ini. Protes bukannya tak dilakukan. Salah satunya Nyoman Derman dari Desa Kertabuana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dia tiap pagi bisa panen nih Pak ya? 2 hari sekali. 2 hari sekali ya? Bisa. Tahun 1980 ia mengikuti program transmigrasi dan pindah dari kampung halamannya di Kabupaten Negara, Bali. Tapi 10 tahun kemudian, perusahaan tambang batubara mulai masuk dan menghancurkan jalur air untuk sawah-sawah mereka. Nyoman protes dengan menghadang alat berat. Ia ditangkap dan dipenjara selama 3 bulan dengan alasan mengganggu operasional perusahaan. Setelah Nyoman dibui, perusahaan makin leluasa beroperasi, hingga wajah Desa Kertabuana menjadi seperti hari ini.